Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Mutiani, stambuk K701-19141 dari kelas A, kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan uji disolusi terbanding atau UDT pada obat ciprofloxacin. Untuk definisinya sendiri, UDT atau uji disolusi terbanding adalah uji disolusi komparatif yang dilakukan untuk menunjukkan similaritas ataupun kesamaan pada perbedaan profil disolusi antara obat uji dengan inovator atau komparatif. Nah, tujuan dari uji disolusi terbanding ini untuk yang umum itu untuk menjamin efikasi keamanan mutu produk obat yang beredar. Kemudian untuk yang khusus itu, yang pertama untuk menjamin produk obat kopi yang akan mendapat izin edar bioekivalen dengan obat inovatornya. Yang kedua itu untuk menentukan bioavailabilitas absolut relatif suatu zat kimia baru serta bioekivalensi zat tersebut dalam formulasi untuk uji klinik dan dalam produk yang akan dipasarkan. Nah, syarat dari uji disolusi terbanding ini yang pertama, produk yang tidak memerlukan studi in vivo. Kedua, produk obat kopi yang hanya beda kekuatannya dengan UDT dapat diterima untuk kekuatan yang lebih rendah. Selanjutnya, dissolution tester. Dissolution tester adalah sebuah alat laboratorium yang digunakan untuk mengetahui proses melarutnya zat atau senyawa aktif di dalam media pelarut. Baik, saya di sini akan menjelaskan bagaimana mekanisme kerja dari dissolution tester. Yang pertama saya akan menjelaskan bagian-bagian dari dissolution tester. Yang pertama itu ada lock adaptor, panel kontrol, batang pengaduk atau shaft, kemudian seal, ada vessel, tempat menampungnya zat aktif nanti, kemudian ada pedal atau pendayung, kemudian ada temperatur sensor atau alat pengukuran temperatur. Dilihat lebih jelasnya ini pada panel kontrol. Kemudian ada drive shaft atau batang pengaduk. Nah, drive shaft ini fungsinya yaitu sebagai konektor antara motor penggerak dan dayung atau basket. Batang pengaduk ini bisa dinaik turunkan untuk mengatur ketinggian pada vessel. Jadi, pada gambar ini, batang pengaduk atau shaft ini ukurannya dapat dinaikkan atau diturunkan menggunakan lock adaptor ini disesuaikan dengan penggunaan yang akan dilakukan. Kemudian vessel atau bagian dari alat dissolution tester yang digunakan sebagai wadah menampung cairan pelarut biasanya memiliki daya tampung hingga 1 liter. Kemudian ada pedal atau dayung. Nah, pedal atau dayung ini merupakan bagian paling penting yang digunakan pada alat dissolution tester untuk gunanya itu untuk mengaduk. Kemudian ada keranjang basket. Keranjang basket ini sangat penting ketika menggunakan alat dissolution tester dengan tipe pedal, dan basket adalah penempatan suatu sediaan obat yang diuji. Pada dissolution tipe keranjang basket ini, obat akan disimpan dalam keranjang, perlahan-lahan obat akan larut dan habis sehingga akan keluar dari keranjang tanpa bisa diamati. Sedangkan pada tipe pedal atau dayung yang akan terlihat jelas pada bagian vessel.
Kemudian ada dissolder. Dissolder ini berfungsi sebagai penahan sediaan obat supaya tidak masuk pada posisi dasar vessel. Kemudian ada rubber seal. Rubber seal ini berfungsi sebagai pelindung vessel dari chamber. Kemudian ada kanula. Kanula sendiri berfungsi sebagai mengambil sampel larutan atau cairan pada alat dissolution tester secara manual. Biasanya sampel cairan yang dapat diambil itu volumenya maksimal 20 mili. Kemudian resident probe. Resident probe ini memiliki fungsi untuk mengambil sampel cairan atau larutan. Kemudian untuk temperatur sensor ini berfungsi sebagai media monitor suhu di dalam chamber. Nah, jadi cara penggunaan pada distillation tester, pertama larutan dimasukkan pada seal ini, kemudian dapat dilakukan kontrol melalui panel kontrol ini. Jadi batang pengaduk dan pedal ini akan berfungsi sesuai kontrol yang telah diberikan. Selanjutnya, untuk monografi obat ciprofloxacin itu untuk pH mediumnya itu berkisar 1,2. Kemudian untuk volume mediumnya sendiri yaitu 900 ml dan panjang gelombang maksimum itu 276 nanometer. Untuk nilai Ki atau kadar yang terlarut pada menit ke-30 menit itu berkisar 80%. Kemudian untuk syarat keberterimaan uji disolusi, yang pertama untuk tahap S1, jumlah yang diuji itu ada 6 sampel. Nah, kriterianya tiap unit sediaan tidak kurang dari Ki tambah 5%. Seperti yang didapatkan pada obat ciprofloxacin ini nilai Ki-nya adalah 80%. Jadi tiap unit sediaan itu ditambahkan 5%, jadi 85%. Dan untuk S2, jumlah yang diuji itu 6. Kriterianya rata-rata dari 12 unit S1 atau S2 adalah sama dengan atau lebih besar dari Ki, dan tidak satu pun yang unitnya lebih kecil dari Ki kurang 15%, maka dapat menggunakan S2. Kemudian dapat dilanjutkan dengan S3. S3 ini jumlah yang diuji yaitu ada 12 sampel. Kriterianya rata-rata dari 24 unit S1, S2, dan S3 adalah sama dengan atau lebih besar dari Ki, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Ki kurang 15%, dan tidak satupun unit yang lebih kecil dari Ki kurang 25%. Di sini sudah ada contoh obat ciprofloxacin untuk inovator, obat A, dan obat B. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Pack Bootstrap. Jadi aplikasi Pack Bootstrap sendiri itu terdapat fitur-fitur di dalamnya. Yang pertama itu untuk reference ini dapat dipilih file inovator. Kemudian untuk tes, kita memilih file text-team dari obat uji. Kemudian untuk bootstrapping parameter, untuk number of bootstrap ini berguna untuk mengatur berapa kali pengecekan pada inovator dan obat uji. Nah, di sini terdapat nomornya yaitu 5.000, berarti 5.000 dicek untuk
inovator dan obat uji. Kemudian untuk confidence interval disesuaikan sesuai parameter kadar dari obat yang akan diuji. Jadi di sini saya akan untuk di sini saya menggunakan obat ciprofloxacin untuk kadarnya sendiri yaitu 80% ditambahkan dengan 5%, maka confidence intervalnya itu 85%. Nah, untuk sampling mode ini untuk nilai individual ini dicek untuk nilai individu. Kemudian yang kita gunakan di sini yaitu Hall factor. Nah, Hall factor ini dipilih untuk mengecek perbandingan antara inovator dan juga obat yang akan diuji. Kemudian untuk F2 auto rule yang no auto ini apabila kedua sampel tidak diharuskan untuk nilai P-nya 85%, sedangkan untuk one profile itu inovator baik tes jika salah satu tidak dipersyaratkan 85%. Kemudian untuk dua profil ini jika semuanya dipersyaratkan 85%, maka dipakai two profile. Jadi langsung saja saya akan menggunakan aplikasi Pack Bootstrap ini. Yang pertama kita pilih reference yaitu inovator. Kemudian untuk tesnya sendiri kita pilih obat uji yang akan digunakan. Saya memilih obat A. Selanjutnya untuk parameternya itu sudah saya sebutkan tadi 85%. Kemudian dipilih Hall factors dan dua profil untuk mengecek perbandingan antara inovator dan obat uji. Kemudian klik start. Nah, didapatkan F2 sama dengan 12,85. Artinya di sini antara inovator dan obat A tidak memiliki persamaan. Sehingga untuk grafiknya dapat dilihat seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.